Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan presentasi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Andika Maulana Juniarto, kemudian M. Raditya Rian Wijaya, kemudian Ahmad Labib Halevi, kemudian Fatur Roji, dan kemudian Fajar Dwi Nugroho. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, next. Yang pertama, pengertian bahasa program. Bahasa program adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa program berfungsi untuk memerintahkan komputer agar dapat mengelola data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Baik, selanjutnya. Pembagian bahasa pemrograman. Pemrograman bahasa C. Bahasa C ini adalah bahasa pemrograman yang ditemukan pada tahun 1972, yang awalnya dibuat hanya dengan tujuan untuk memprogram sistem dan jaringan komputer sehingga akhirnya digunakan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi dan software dengan sistem yang portable dan lebih baik dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya pada masanya. Bahasa C ini juga termasuk ke dalam kategori bahasa assembly atau yang lebih dikenal dengan bahasa mesin tapi dengan sistem yang mudah dipahami. Pemrograman bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C atau lebih sering disebut dengan anak bahasa C. Bahasa C++ dikembangkan oleh ahli komputer yang bernama Bechme di Bong Labs pada tahun 1980-an, yang dirancang untuk bertujuan mendukung fitur-fitur yang sudah ada pada bahasa C sebelumnya. Berbeda dengan bahasa C merupakan bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah. Berikutnya bahasa C# merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dan distandarisasi oleh IMCA yang secara keseluruhan dirancang oleh Andreas Hedberg dan merupakan pakar ahli komputer dan telah menciptakan beberapa bahasa pemrograman. Bahasa C# merupakan bahasa dengan level tinggi dengan fitur-fitur yang lebih aman dibandingkan dengan bahasa C sebelumnya. Bahasa C# merupakan bahasa yang sudah modern karena sudah berorientasi objek dan secara sintak bahasa C# keseluruhannya mirip dengan bahasa C ataupun bahasa C++. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya fungsi pemrograman yang kita gunakan ada 3, yaitu yang pertama fungsi array, yang kedua fungsi perulangan, yang ketiga fungsi percabangan. Fungsi array adalah kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam jumlah banyak dan terindeks. Bisa dianalogikan dalam kehidupan array itu seperti lemari sepatu yang mempunyai banyak loker. Setiap loker dipergunakan untuk menyimpan sepatu atau data, dan tidak mungkin menyimpan nasi goreng, wajib tipe data sama. Setiap loker juga mempunyai nomor loker yang digunakan untuk mengakses atau mengambil sepatu yang diinginkan, indeks atau array. Dalam bahasa C, array bisa digunakan juga untuk membuat string atau array of char, seperti yang dijelaskan di atas. Array merupakan data yang bertipe data sama. Jika kumpulan huruf-huruf dijadikan ke sebuah array, maka bisa disebut juga string. Yang kedua, fungsi perulangan. Perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. Dengan menggunakan proses perulangan,
penulisan kode program dapat menjadi lebih efisien. Dalam bahasa C, terdapat beberapa macam struktur kendali perulangan, antara lain for, do, while, dan while. Yang terakhir, fungsi percabangan. Fungsi percabangan adalah suatu perintah atau pernyataan yang memungkinkan suatu perintah atau pernyataan dijalankan jika kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka perintah akan dijalankan. Begitupun sebaliknya. Jika suatu kondisi tidak terpenuhi, maka perintah tidak akan dijalankan. Lanjut. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang program yang telah kami buat, yaitu program menyimpan pesanan yang biasa digunakan oleh kasir. Program yang kami buat meliputi 4 fungsi, diantaranya yang pertama fungsi array, selanjutnya fungsi percabangan, yang ketiga fungsi perulangan, dan yang terakhir subfungsi. Pertama-tama, mari kita tuliskan library yang kita gunakan terlebih dahulu, yaitu include studio.h, include conio.h, lalu include string. Include string ini harus dibarengin sama using namespace std karena sudah menjadi rumus. Lalu kita masukkan deklarasi variabel yang kita butuhkan, yaitu integer a dan b, lalu char nama kasir, lalu char nama pelanggan, lalu char pelanggan, lalu char nomor duduk. Kenapa kita menggunakan char? Karena kita di sini masukkan nama atau lebih tepatnya abjad, bukan angka. Lalu deklarasi variabel selanjutnya yaitu string pokok. String pokok ini adalah deklarasi variabel array. Lalu kita tuliskan deklarasi variabel untuk menyimpan pesanan, yaitu integer greet makanan, integer greet minuman, dan integer greet juice. Selanjutnya integer greet makanan ringan, lalu integer greet kerupuk. Kenapa kita menggunakan integer? Karena nanti menu pesanan itu menggunakan kode berupa angka, makanya kita gunakan deklarasi variabel integer. Untuk selanjutnya, yang terakhir itu kita buat deklarasi variabel subfungsi, diantaranya itu subfungsi void menu, selanjutnya subfungsi void cetak makanan, subfungsi cetak minuman, subfungsi cetak makanan ringan, subfungsi cetak jus, subfungsi cetak kerupuk. Ini adalah ada satu lagi subfungsi ulang. Nah, ini beberapa deklarasi variabel yang kita butuhkan untuk membuat program menyimpan pesanan. Lalu dilanjutkan dengan menuliskan fungsi utama atau
void main, di mana void main ini adalah fungsi yang pertama kali akan dijalankan oleh program. Ini kita beri hiasan sedikit untuk memberikan keterangan. Ini merupakan program menerima pesanan. Lalu setelah itu kita perintahkan untuk memasukkan nama kasir. Harusnya seperti ini. Lalu selanjutnya memasukkan nama pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu memasukkan tanggal, setelah itu memasukkan nomor duduk. Nah, setelah kita masukkan itu semua, lalu kita lanjutkan program untuk menuju subfungsi. Yang pertama yaitu subfungsi menu. Jadi setelah kita masukkan nama kasir, nama pelanggan, tanggal, dan nomor duduk, maka program akan berjalan ke subfungsi menu. Setelah itu jika ke subfungsi menu atau jika selesai, maka akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan di void main atau fungsi utamanya. Selanjutnya kita buat subfungsi menu, karena tadi program pertama kali berjalan ke subfungsi yaitu subfungsi menu. Di subfungsi menu ini kita tampilkan beberapa makanan yang bisa dipesan dan juga kode makanan tersebut. Mungkin agar lebih menyingkat waktu, kita percepat. Setelah itu kita gunakan fungsi percabangan yaitu if else, di mana jika A lebih dari 15 maka tampilan akan menampilkan menu tidak ada dan akan kembali lagi ke subfungsi menu. Jika A kurang dari angka 15 maka akan dipecah lagi menjadi percabangan yang menggunakan switch case yang berjumlah 15 sesuai dengan daftar menu makanan dan juga kodenya.
Nah, untuk switch case ini kita menggunakan fungsi array, di mana fungsi array itu untuk khususnya 2 dimensi menggunakan sistem baris dan kolom. Nah, untuk fungsi array ini sistem kerjanya itu setiap pesan makanan pasti akan berada di baris dan kolom sesuai dengan kode masing-masing, tetapi untuk kolomnya akan bergeser karena di sana ada program penjumlahan maksudnya. Jadi pokok dalam kurung 0 itu adalah baris dan quit makanan adalah kolom. Nah, di rumus tersebut ada quit makanan plus plus. Quit makanan plus plus itu berarti jika kita sudah memesan makanan itu, maka quit makanan akan bergeser ke kolom selanjutnya. Sama untuk case 2 dan selanjutnya sama, fungsi programnya seperti itu. Agar lebih cepat kita percepat. Nah, itu untuk tampilan subfungsi menu. Selanjutnya kita ke subfungsi void cetak makanan. Untuk void cetak makanan ini menggunakan program perulangan do while, atau dengan bisa juga disebut dengan perulangan syarat akhir, yang bertujuan agar bisa kita mencetak tidak hanya sekali melainkan berkali-kali. Mungkin ada pelanggan yang pesanannya itu sama. Nah, untuk C_STR ini adalah rumus agar pesanannya nanti keluar. Syaratnya tinggal kurang dari quit makanan. Nah, untuk fungsi cetak seperti ini semua. Juga untuk fungsi cetak minuman, cetak jus, dan juga yang lainnya. Kita percepat. Nah, untuk yang terakhir yaitu void ulang. Untuk fungsi void ulang adalah digunakan jika sudah memilih pesanan apakah ingin lanjut memesan lagi atau tidak. Fungsi ini menggunakan fungsi persabangan if else. Jika
variabel lebih dari 2, maka akan ada tampilan tidak ada pilihan. Lalu kembali lagi ke subfungsi ulang. Jika variabel itu selain lebih dari 2, maka akan ada percabangan menggunakan widget, dimana jika kita input angka 1, maka kembali ke subfungsi menu, dan untuk input angka 2 maka akan ada tampilan pesanan, daftar pesanan yang telah kita pesan. Mungkin seperti ini programnya. Lalu kita coba untuk menjalankan program. Ini adalah tampilan awal ketika program dijalankan. Lalu kita diperintahkan untuk memasukkan nama kasir, selanjutnya nama pelanggan, selanjutnya tanggal pelanggan datang, lalu nomor tutup pelanggan. Setelah itu langsung menuju program menu, di mana kita bisa memilih pesanan sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita inputkan kode dari setiap makanan yang kita inginkan. Seperti contoh kode angka 2, kita ingin memesan nasi ayam. Lanjut, jika kita ingin pesan lagi, maka input angka 1. Jika sudah, maka keluar menu pesanan yang bisa kita pesan lagi. Lalu kita pesan seperti contoh kode 7, yaitu jus alpukat. Lalu jika memang kita sudah merasa cukup memesan, maka kita input angka 2 agar keluar dan pesanan akan tampil. Kesimpulan, jadi program ini merupakan program yang digunakan untuk menyimpan sebuah data yang diinginkan. Dalam program ini menggunakan beberapa fungsi pemrograman, di antaranya adalah fungsi array, fungsi berulangan dengan do while, atau menggunakan syarat akhir, fungsi perjamuan switch, dan if else, serta fungsi percabangan. Ya. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.